Selamat datang di video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kali ini, kita akan membahas tentang bidang usaha dan permodalan. Memilih bidang usaha yang tepat bagi seorang entrepreneur merupakan langkah awal dalam penciptaan bisnis yang akan dijalani. Terdapat beberapa bidang usaha yang dapat dipilih, antara lain pertanian, pertambangan, pabrikasi, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, jasa perorangan, public service, dan jasa wisata. Kesemuanya bisa menjadi pilihan bagi seorang entrepreneur dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setelah bidang usaha ditentukan, langkah selanjutnya adalah memulai usaha bisnis. Untuk memulai bisnis, ada beberapa metode yang bisa kita ambil, yaitu merintis usaha sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dalam hal ini, kita akan bertindak sebagai founder dari usaha tersebut. Yang kedua, membeli perusahaan baru. Dalam hal membeli perusahaan baru, ada beberapa hal yang perlu kita analisa pada saat kita membeli perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu alasan dari pemilik perusahaan menjual perusahaan tersebut. Yang kedua, potensi produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, aspek legal yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. Yang ketiga yaitu menggunakan jasa waralaba atau franchising. Kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan atau cabang atau penyalur. Inti dari waralaba adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan tersebut. Di dalam waralaba, kita mengenal istilah franchisor atau perusahaan induk. Perusahaan induk atau franchisor adalah perusahaan yang memberikan lisensi. Yang kedua adalah franchise, yaitu perusahaan yang diberikan lisensi. Bisnis atau usaha yang kita jalankan biasanya memiliki kriteria dalam hal penyelenggaraannya. Untuk kriteria usaha dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk usaha mikro, biasanya memiliki kekayaan bersih atau aset paling banyak 50 juta rupiah. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan atau omset tahunan paling banyak 300 juta. Sedangkan untuk usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki omset penjualan tahunan sebesar lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk usaha menengah, cirinya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan juga memiliki hasil penjualan tahunan antara 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Masalah utama yang dihadapi oleh entrepreneur kita pada saat ini adalah masalah permodalan.
Tanpa ada modal yang cukup, maka usaha tidak akan berjalan. Modal adalah sekumpulan uang atau dana atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Modal juga bisa didefinisikan sebagai barang yang dihasilkan oleh alam atau manusia untuk membantu memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Modal bersifat vital dalam setiap kegiatan usaha. Tanpa adanya modal, kegiatan usaha tidak akan bisa berjalan. Salah satu faktor utama yang menjadi permasalahan dalam membuka usaha yaitu bagaimana cara mendapatkan modal. Modal dapat diperoleh berdasarkan sumber-sumber yang ada, yaitu modal sendiri yang berasal dari pemilik usaha. Biasanya dapat berbentuk tabungan atau aset yang dimiliki oleh pemilik usaha. Yang kedua, modal asing, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan. Biasanya berasal dari pinjaman atau dari investasi pihak eksternal. Dan yang ketiga yaitu modal yang berasal dari pembiayaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, baik modal sendiri maupun dengan modal pinjaman. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.